Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Gamawan Fauzi, saya ingin melengkapi. Kita tentunya kalau ingin membenahi harus tahu apa yang jadi pangkal persoalannya. Kalau dari pengalaman Bapak, Pak, kira-kira pos-pos mana sih yang potensial untuk kemudian diakali itu, Pak? Ya. Sebenarnya semua pos bisa diakali ya, kalau ada niat. Termasuk bagaimana menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya seorang kepala daerah kalau dia butuh uang bisa diberitahu salah seorang kepala dinas yang potensial, Anda perlu kasih saya uang sejumlah tertentu. Kalau tidak, Anda bisa diganti juga. Gitu. Ketika itu siapa yang melindungi? Nah, itu satu. Yang kedua juga seperti sampaikan tadi, bantuan-bantuan sosial ini juga sebagian ada yang saya gunakan, tapi itu rata-rata dari data yang kita miliki. Di sebagian daerah terlalu besar, sebagian daerah sangat kecil. Gitu. Jadi, apakah mereka itu begitu canggihnya sehingga kemudian bisa ditutupi dan kemudian tidak bisa terlihat itu? Hukum itu kan pembuktian. Kalau pembuktiannya tidak ada kan sulit. Kalau dana transfernya tidak ada kan sulit juga. Nah, dan apalagi sekarang kan juga pengusaha-pengusaha makin canggih juga, ya. Untuk mendapatkan sebuah lahan misalnya, ya barangkali bisa membujuk-bujuk tadi masuk yang 18 yang dikatakan KPK itu. Jadi menurut saya, kalau memang ada niat, faktor pendorong untuk mengembalikan uang ini besar, itu akan terjadi terus. Karena itu salah satu hal yang harus kita benahi, bagaimana membuat pemilu itu lebih efisien. Dahulu ketika Orde Baru, kan orang tidak punya modal jadi kepala daerah. Nggak mengeluarkan modal satu sen. Tidak harus punya modal ya Pak. Dan pengalaman saya tidak ada uang 1 sen pun ketika Orde Baru jadi bupati itu. Karena dulu tidak pilihan langsung, tapi tidak demokratis. Udah sepakat 3 jalur sudah jadi bupati. Tapi sekarang kan semuanya mulai dari pembentukan tim. Kalau di satu provinsi, di setiap kabupaten kota kita harus bentuk sekretariat. Kita harus bentuk cari orang, biaya kantor. Kalau misalnya di kabupaten juga seperti itu di seluruh kecamatan. Belum lagi tim sukses yang harus kita biayai terus-menerus. Saksi saja sekarang juga mahal. Dulu tarif saksi itu 25.000 dari awal-awal dulu. Sekarang sudah 100.000 per hari. Nah kalau TPS-nya 5.000 kali 100.000 satu saksi, berapa biaya? Itu baru saksi untuk hari. Belum lagi instrumen peralatan kampanye, pengerahan massa. Nah, sementara ketika dia jadi bupati gajinya cuma 6,2 juta. Tapi menghabiskan, kata Mbak Afi tadi, minimal itu 5 miliar. Nah kalau ada yang menghabiskan 25 miliar, itu kalau kita bagi, taruhlah ada yang 30 miliar gitu ya, bagi 6, artinya setahun dia harus mencari 5 miliar. Kalau 30. Pak, tapi yang jadi persoalan kan orang menjadi pejabat negara, menjadi kepala daerah itu kan motifnya kan sebetulnya pengabdian, bukan mencari uang ya Pak? Betul. Harusnya. Tapi jangan mahal betul jadi kepala daerah. Kalau mahal, ya saya pikir itu orang memikirkan, ini kalau uangnya diutang, bayar lagi nggak? Nah kalau 2 kali lagi, harus ada persiapan untuk periode kedua. Jadi nabungnya mungkin besar harusnya gitu. Nah kita kadang-kadang terlalu mengagungkan demokrasi di satu sisi. Tapi juga kita mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Jadi ada paradoks pemikiran gitu. Mas Herman, yang menjadi persoalan sistem atau sebetulnya mentalitas orang itu? Ya mental orang kan dibentuk dari insentif dan disinsentif bagi dirinya. Jadi ya sistem itu mesti memaksa mental orang itu supaya bisa jadi baik gitu. Kita susah berharap orang tanpa ada angin, ada hujan tiba-tiba jadi. Tapi kemudian jadi baik, kalau gitu. Dasarnya seperti itu kan bisa bahaya, seakan-akan sistem demokrasi itu adalah bukan sebuah sistem yang baik. Saya rasa nggak dilihat dari situ ya, tapi bahwa sebetulnya kan persoalannya di sini adalah bahwa harus ada penegakan hukum untuk menjaga supaya hal-hal ini tidak terjadi, dan ini yang sebetulnya missing di sini gitu. Jangan disalahkan demokrasinya kalau saya tidak melihatnya seperti itu. Mbak Afi, dari Ken sendiri apa yang kemudian ini kan sangat berbahaya karena kan kemudian sistem demokrasi ini kemudian tidak bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik. Iya, jadi memang dari sistem perencanaan itu yang salah satu untuk mengukur ya keberhasilan. Makanya kalau kita lihat sekarang Undang-Undang 32 itu Pak perlu direvisi lagi karena kewenangan daerah yang sepenuhnya akhirnya tidak
tidak sesuai dengan program nasional gitu. Sehingga akhirnya kalau jalan sendiri-sendiri, mereka bahkan bikin jalan batas sendiri-sendiri itu nggak mungkin. Yang namanya kita bicara tentang koridor pun itu adalah hubungan antar daerah. Nah, oleh karena itu ada program nasional dan lokal yang seharusnya nanti itu menjadi sistem yang bisa diakses oleh semua orang. Sehingga anggaran kalau tidak sesuai dengan program nasional dan daerah itu, maka itu bisa dikomplain begitu. Itu salah satunya. Yang kedua adalah memang sekarang ini birokrasi kalau kita lihat ini serba salah, di mana menteri dan eselon 1 kecenderungannya ini orang partai politik kan gitu loh, sehingga seringkali tidak connect dengan birokrasi. Nah, sehingga ketika apa yang diinstruksikan oleh mereka nggak jalan di level bawah gitu. Nah, akibatnya memang terjadi stagnasi, akibatnya mereka berjalan sendiri gitu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana korupsi itu terjadi ya. Dan kalau kita lihat angkanya memang luar biasa ya, uang yang beredar ke daerah itu. Transfer ke daerah itu tumbuh lebih 40% per tahun. Jadi kalau di nominalnya berapa itu Pak? 600 hampir 700 triliun. 2012 besok itu rencana transfer ke daerah itu 437 triliun. Sekarang 390-an. Iya, sekarang 392. 437 triliun. Dari sekitar 139 triliun 2005. Jadi itu mengalir terus uang ke daerah. Belum lagi dana TP dan dekon. Iya, betul. Itu belum kita hitung lagi. Sama jadi dari dana 28. kementerian itu didekonkan sebagian, di tugas pembantuan sebagian. Yang tadi saja yang masuk APBD itu 437,1 triliun di 2012. Jadi uang itu mengalir terus makin besar ke daerah. Nah, ini juga peluang. Jadi Mas Yuna, artinya kan birokrasi kita tidak cukup cepat untuk berkembang dan kemudian paham untuk bagaimana mengelola keuangan. Lalu apa yang bisa saran apa yang disampaikan oleh Fitra untuk supaya transparansi anggaran itu bisa dijaga? Ya, tadi kalau disampaikan Pak Gamawan bahwa betul sekarang semakin banyak, tapi juga sebetulnya APBN kita kan juga tumbuh semakin besar. Dari segi proporsi, ya di kisaran 30-33%. Nah, yang menjadi soal juga bahwa sebetulnya anggaran semakin besar, tetapi problem di daerah juga diskresi fiskalnya terbatas. Ruang fiskal atau ruang gerak mereka mengalokasikan itu terbatas. Esensi desentralisasi itu kan adanya keluasan daerah dalam mengalokasikan anggarannya. Tetapi kalau kita lihat, kita meriset misalnya, belanja pegawai ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 3 tahun terakhir ini. Sementara belanja modal itu justru menurun. Ini kan zero sum game kan. Yang satu naik, satu harus turun gitu. Nah, ini yang menurut kita akhirnya walaupun seberapa besar pun anggaran itu dikucurkan ke daerah, tetapi kalau dalam pengalokasian tidak efektif, itu tidak akan berdampak apa-apa juga terhadap daerah. Pak Gamawan, kalau kemudian benar tesis yang disampaikan oleh Yuna tadi, artinya kan kita belum punya model mengenai jumlah aparatur sehingga kemudian bebannya habis hanya untuk biaya rutin. Iya, sebenarnya begini. Rata-rata sekarang rasio aparatur itu dengan rakyat itu 2,5%. Dan angkanya tidak terlalu tinggi untuk tingkat ASEAN. Cuma kadang-kadang di daerah itu diangkat lagi pegawai honor yang di luar kontrol. Sudah di stop 2006 tambah lagi terus. Nah, pegawai honor ini kadang-kadang, Mas Rio, kan perlu popularitas juga beberapa kepala daerah tertentu. Diangkatlah sejumlah pegawai honor gitu. Kemudian dibiayai lagi dengan dana APBD, membebani APBD. Sekarang sudah 37% dana APBD itu rata-rata seluruh Indonesia itu digunakan untuk belanja aparatur. Kalau ditambah honor 5%, itu sekitar 44%. Nah, 44% dihabiskan oleh 2,5% orang. Sementara sisanya itu masih ada belanja modal. Yang belanja modal itu sekitar 27%, 21% ya. Dan belanja barang itu 18%. Artinya untuk publik itu kan tidak besar. 40% untuk 97,5% orang. Rasionya seperti itu. Sekarang bagaimana daerah juga berpikir mengefisienkan dan mengefektifkan aparatur. Nah, ada lagi tunjangan daerah. Tunjangan daerah sangat variatif. Saya punya angka, ada sekda di provinsi tunjangannya 50 juta sebulan. Karena daerah kaya. Kepala daerah itu. Sekdanya bukan sekdanya. Sekda itu lebih besar dari presiden, dari wakil presiden. Dari gaji wakil presiden. Karena daerah kaya. Karena daerahnya kaya. Tapi ada sekdanya yang tunjangan daerahnya 500.000. Jadi kalau kita lihat data yang kita miliki ini di semua provinsi, ragamnya luar biasa. Dan itu kewenangan daerah. Nah, inilah sebuah risiko dari kewenangan yang kita berikan begitu besar kepada daerah.
Itu diatur PP 105. Ya. Kemudian kita aparatur adalah kewenangan Baik. bupati, wali kota, gubernur. Itu Miskin tetap Nanti miskin, kita Mas. coba dalami lagi, lalu bagaimana kita membenahi semua ini? Adakah model yang baik di luar maupun di Indonesia supaya kemudian penataan anggaran menjadi lebih baik, yang kemana-mana Economic Challenges akan segera kembali saat lagi.